Selamat sore teman-teman pencinta sepak bola dan pencinta mix parlay dimanapun kalian berada. Kembali lagi ke prediksi malam ini atau dini hari di tanggal 30 sampai dengan 31 Mei 2023 ya. Oke teman-teman, bagi yang baru bergabung di channel ini jangan lupa support dan dukungannya dengan cara yang cukup mudah, yakni dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel ini. Oke, sebelum kalian menyimak prediksi dari channel ini untuk laga malam nanti atau dini hari, jangan lupa bergabung dulu di betting online yang paling aman dan terpercaya, yakni di Hidden Bet. Dan untuk cara kalian bergabung, silahkan kalian lihat atau simak pada link yang tertera pada kolom komentar ya. Oke teman-teman, untuk laga kemarin saya tidak bahas lagi, silahkan dicek di Play Store atau di Google Store kalian masing-masing. Saya akan langsung saja untuk ke prediksi malam ini. Seperti biasa saya akan bahas 5 laga atau 5 pertandingan, dimana 1 laga dari Italia Serie B dan 4 laga dari Turki Super League ya. Oke, untuk prediksi yang pertama dari Italia Serie B di babak semifinal, ada Cagliari akan berhadapan dengan Parma. Peluang kemenangan di sini masih tipis ke Cagliari sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari ya. Dari 5 pertandingan terakhir dari Cagliari, di mana di laga terakhirnya meraih kemenangan tipis saat berhadapan dengan Venezia dengan skor 2-1 ya. Sedangkan untuk Parma sendiri, untuk 5 pertandingan terakhirnya, di laga terakhirnya juga meraih kemenangan tipis saat berhadapan dengan Venezia juga dengan skor 2-1 ya. Oke, untuk Cagliari bermain di kandangnya sendiri tampil cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan dan hanya 2 kali seri. Sedangkan untuk laga tandang Parma juga meraih 2 kali kemenangan di laga tandangnya dan 2 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Oke. Untuk head-to-head antara Cagliari dengan Parma, di mana Cagliari meraih 3 kali kemenangan, sementara Parma tidak pernah menang dan di 2 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang. Oke, dari ringkasan keseluruhan 5 laga terakhir antara Cagliari dengan Parma, jadi sedikit saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Cagliari, cukup di dekat min 1/4 gol dan di over 2/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan diambilkan saja. Prediksi selanjutnya dari Turki Super League, di mana ada Alanyaspor akan berhadapan dengan Kasimpasa. Oke, untuk peluang kemenangan di sini masih terlihat lebih ke tim tamu yakni Kasimpasa ya. 3 pemain dari Alanyaspor yang akan absen, sedangkan ada juga 3 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari Kasimpasa 2 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Dari 5 pertandingan terakhir dari Alanyaspor tampil cukup bagus dengan dimana di laga terakhirnya meraih kemenangan cukup besar ya, dengan skor 4-0 ya. Sedangkan untuk Kasimpasa sendiri juga untuk 5 laga terakhirnya, di laga terakhir meraih kemenangan tipis atas Istanbulspor dengan skor 1-0. Oke, untuk Alanyaspor bermain di kandangnya sendiri juga meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali kalah ya. Sedangkan untuk laga tandang untuk Kasimpasa juga cukup bagus, yaitu meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan hanya 1 kali kalah. Oke, untuk head-to-head antara Alanyaspor dengan Kasimpasa, di mana Kasimpasa hanya meraih 1 kali kemenangan, sementara Alanyaspor 4 kali menang ya. Posisi peringkatnya saat ini, Alanyaspor ada di peringkat 10 dengan 41 poin, sedangkan Kasimpasa ada di bawahnya di peringkat 11 dengan 40 poin ya. Lalu terlihat kedua tim ini akan sama-sama mengejar poin penuh ya. Jadi untuk ringkasan keseluruhan dari 5 laga terakhir kedua tim ini, jadi sedikit saran saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Kasimpasa, cukup di dekat 0-0 atau bermain leg-legan dan di under 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil. Oke, lanjut lagi untuk prediksi selanjutnya, ada Ankara Gucu akan berhadapan dengan Galatasaray. Sedikit peluang di sini masih terlihat ke tim tamu yakni Galatasaray ya. 2 pemain dari Ankara Gucu yang akan absen, sementara dari Galatasaray ada juga 1 pemain yang akan absen ya. 5 pertandingan terakhir dari Ankara Gucu, di mana di pertandingan terakhirnya meraih hasil imbang saat berhadapan dengan Başakşehir ya. Dan sedangkan untuk Galatasaray di laga terakhirnya meraih kemenangan 2-0 saat berhadapan dengan Sivasspor ya. Oke, Ankara Gucu bermain di kandangnya sendiri juga tidak pernah kalah, meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri. Sedangkan Galatasaray menjalani laga tandang meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali kalah ya. Oke, untuk head-to-head antara Ankara Gucu dengan Galatasaray, di mana Ankara Gucu meraih 3 kali kemenangan, sementara Galatasaray 2 kali menang di 5 kali pertemuan. Posisi peringkatnya saat ini, Galatasaray masih kokoh di pemuncak klasemen dengan 79 poin, sedangkan Ankara Gucu ada di peringkat ke-12 dengan 39 poin. Oke, dari sedikit ringkasan keseluruhan untuk 5 pertandingan terakhir antara Ankara Gucu dengan Galatasaray, jadi sedikit saran saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Galatasaray, cukup di dekat min 1 gol dan di over 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil. Prediksi selanjutnya masih dari Turki Super League, ada Fenerbahce akan berhadapan dengan Antalyaspor ya, dan sedikit peluang kemenangan di sini masih sangat besar ya Fenerbahce sebagai tuan rumah. Sedangkan dua pemain dari Fenerbahce yang akan absen, sementara 1 pemainnya juga masih dipertanyakan. Sedangkan dari tim tamu di sini terlihat full tim ya. 5 pertandingan terakhir dari Fenerbahce, di mana di pertandingan terakhirnya meraih kemenangan 3-0 saat berhadapan dengan Sivasspor. Sedangkan untuk Antalyaspor sendiri di laga terakhirnya meraih hasil imbang 0-0 dan saat berhadapan dengan Başakşehir. Oke, untuk
Fenerbahce bermain di kandangnya sendiri ya, tidak pernah kalah, meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali seri. Sedangkan untuk Antalyaspor sendiri menjalani laga tandang hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 3 kali seri dan 1 kali kalah. Oke, untuk head-to-head antara Fenerbahce dengan Antalyaspor, di mana Fenerbahce 3 kali menang, sementara Antalyaspor hanya 1 kali menang dan di 1 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang. Oke, posisi peringkatnya saat ini Fenerbahce masih kokoh di peringkat runner-up yaitu peringkat kedua dengan 74 poin, sementara Antalyaspor ada di peringkat ke-13 dengan 38 poin. Oke, dari ringkasan dan penjelasan keseluruhan untuk 5 pertandingan terakhir, begitu juga untuk head-to-headnya. Jadi sedikit saran saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Fenerbahce cukup dengan dekat min 1/4 gol dan di over 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati. Prediksi yang terakhir masih dari Turkish Super League, ada İnsanlıurspor akan berhadapan dengan Adana Demirspor. Oke, peluang kemenangan di sini masih terlihat lebih ke tim tamu yakni Adana Demirspor. Dari tuan rumah terlihat Golden, sedangkan dari tim tamu Adana Demirspor ada 2 pemain yang akan absen ya. 5 pertandingan terakhir dari İnsanlıurspor, di mana di laga terakhirnya mengalami kekalahan tipis dari Kasimpasa dengan skor 1-0. Sedangkan untuk Adana Demirspor juga di laga terakhirnya mengalami kekalahan cukup besar yaitu skor 4-1 atas dari Besiktas ya. Oke, untuk İnsanlıurspor bermain di kandangnya sendiri hanya mampu meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Sedangkan untuk laga tandang dari Adana Demirspor meraih kemenangan 2 kali, sementara 1 kali seri dan 2 kali kalah ya. Oke, untuk head-to-head antara Adana Demirspor dengan İnsanlıurspor, Adana Demirspor meraih 2 kali kemenangan, sementara İnsanlıurspor juga 2 kali menang dan di 1 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang. Posisi peringkatnya saat ini, dimana untuk Adana Demirspor ada di peringkat keempat dengan 63 poin, sementara İnsanlıurspor ada di peringkat 15 dengan 35 poin ya, cukup jauh ya teman-teman. Jadi dari ringkasan keseluruhan atau penjelasan saya untuk kedua tim ini untuk 5 laga terakhirnya, jadi sedikit saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu ya, yakni Adana Demirspor cukup di dekat min 1/4 gol dan di under 3,5 atau di 3,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati. Oke teman-teman, cukup sampai di sini untuk prediksi saya malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan teman-teman ambil, dan jika masih ragu silahkan diabaikan saja. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu pastikan utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore, salam tipis dan salam olahraga.